Jadi hasil donasi dari penonton sementara ini terkumpul masih terus dibuka. Ya, tapi Donasi sudah terkumpul sudah 127 juta. 127 juta. Wow. Hampir 150 juta. Jangan lagi dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Kedepan hal tersebut harapan kami tidak boleh terjadi lagi. Status tersangka Ruben Onsu gugur berkat the power of netizen yang kompak dukung Ruben dalam kasusnya. Bahkan disebut para artis kaya patungan demi bisa lunasi hutang Ruben Onsu. Tim hukum baru sudah masuk. Pembicaraan dengan pihak pelapor mulai dilakukan. Bahkan sebagian uang disebut sudah dibayarkan. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah kasus Ruben bisa berakhir tanpa harus berjalan semakin panjang? Dan di tengah situasi tersebut, dukungan netizen kepada Ruben semakin ramai. Sampai muncul spekulasi bahwa orang-orang terdekat Ruben dari kalangan artis bisa saja ikut turun tangan membantu menyelesaikan persoalan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Siapa mereka? Dan apakah benar ada artis yang siap membantu Ruben? Subscribe Twins Trending agar kalian tidak ketinggalan perkembangan terbaru kasus Ruben Onsu. Hikmahnya, ketika seseorang sedang menghadapi masalah besar, dukungan orang-orang terdekat bisa menjadi kekuatan untuk bangkit dan mencari jalan keluar. Kita mulai dari perkembangan terbarunya. Ruben dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 28 Agustus 2026. Artinya, proses hukum terhadap Ruben masih berjalan. Tetapi ada perkembangan lain yang tidak kalah penting. Pihak Ruben sedang berkomunikasi dengan pihak pelapor untuk membicarakan kemungkinan penyelesaian. Ini berkaitan dengan persoalan uang yang menjadi inti perkara. Dalam laporan awal, polisi menyebut dugaan kerugian mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah. Sementara dari penjelasan pihak Ruben, nilai yang harus diselesaikan disebut mencapai sekitar 4,4 miliar rupiah setelah memperhitungkan berbagai komponen. Dan di tengah proses tersebut, muncul informasi bahwa Ruben sudah melakukan pembayaran sebesar 100 juta rupiah. Pembayaran itu disebut sebagai bentuk itikat baik dari Ruben. Oh iya, tentu. Mungkin upaya seperti apa, Bang? Mungkin komunikasi dengan Bapor atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Kalau dari klien saya sudah cepat mengembalikan 100 juta ya. Ya pokoknya sudah dari tahun ini lah sudah ada pengembalian. Ya cuman kan memang setelah terjadinya laporan ya, kita juga ya itu kembali lagi. Mas Ruben niatnya baik kok. Jadi posisi Ruben sekarang sebenarnya cukup jelas. Dia belum terbebas dari status tersangka, namun pihaknya sedang berusaha mencari penyelesaian dengan pihak yang melaporkannya. Disinilah kasus ini mulai menarik. Karena jika persoalan finansial tersebut bisa diselesaikan dan kedua pihak menemukan kesepakatan, tentu arah perkara bisa menjadi berbeda. Tetapi kalau tidak tercapai kesepakatan, proses hukum tetap berjalan. Karena itu, tanggal 28 Agustus menjadi salah satu agenda yang kembali ditunggu publik. Lalu muncul pertanyaan lain. Bagaimana Ruben akan menyelesaikan persoalan dengan nilai sekitar 4,4 miliar rupiah tersebut? Ruben tentu tidak sendirian. Ia memiliki keluarga, tim hukum, dan selama bertahun-tahun juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan banyak artis. Nama Ruben di industri hiburan memang tidak bisa dilepaskan dari banyak sahabatnya. Mulai dari rekan kerja, teman dekat, hingga orang-orang yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Karena itulah ketika kasus ini semakin ramai, muncul dukungan dari netizen. Sebagian memberikan semangat kepada Ruben, sebagian mempertanyakan perkara yang sedang dihadapinya, dan sebagian lainnya mulai membayangkan apakah sahabat-sahabat Ruben akan ikut turun tangan membantu. Dari sinilah muncul istilah the power of netizen. Dukungan publik memang tidak secara langsung bisa membatalkan status tersangka. Namun dukungan tersebut bisa membuat orang-orang yang berada di sekitar Ruben ikut memberikan perhatian. Apalagi persoalan yang dihadapi Ruben bukan hanya menyangkut proses hukum. Ada persoalan finansial dengan nilai miliaran rupiah yang juga harus diselesaikan. Maka tidak heran jika publik mulai mengingat kembali siapa saja sahabat Ruben yang selama ini dikenal dekat dengannya. Ada banyak nama besar di industri hiburan yang memiliki hubungan baik dengan Ruben. Namun apakah mereka benar-benar akan membantu? Belum ada konfirmasi.
Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa Raffi Ahmad, Ivan Gunawan, atau artis lain telah mengumpulkan uang untuk membayar 4,4 miliar rupiah itu. Jadi jangan sampai spekulasi di media sosial berubah menjadi informasi seolah-olah sudah terjadi. Faktanya baru sampai pada tahap ini. Ruben masih tersangka, pemeriksaan akan dilakukan, tim John LBF sudah mendampinginya. Komunikasi dengan pelapor sedang dilakukan, dan Ruben disebut sudah membayar 100 juta rupiah. Sementara kemungkinan adanya bantuan dari sahabat artis masih sebatas dugaan. Namun justru disinilah judul ini menjadi menarik. Karena kalau benar ada orang-orang terdekat Ruben yang bersedia membantu menyelesaikan persoalan tersebut, dampaknya tentu tidak kecil. Angka 4,4 miliar rupiah bukan jumlah yang sedikit. Dan jika ada beberapa pihak yang benar-benar membantu, hal itu akan menjadi perkembangan besar dalam perkara Ruben. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Membayar atau mengganti kerugian tidak otomatis berarti status tersangka langsung batal. Penyelesaian perkara tetap bergantung pada proses hukum dan mekanisme yang berlaku. Jadi kita tidak boleh mengatakan Ruben sudah aman hanya karena ada pembicaraan mengenai perdamaian. Yang bisa kita katakan saat ini adalah pihak Ruben sedang berusaha mencari jalan penyelesaian. Dan langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan persiapan menghadapi pemeriksaan sebagai tersangka. Inilah yang membuat kondisi Ruben sekarang berada pada titik yang cukup menentukan. Kalau komunikasi dengan pihak pelapor menghasilkan kesepakatan, tentu publik akan menunggu apakah kesepakatan tersebut kemudian berdampak terhadap proses hukum Ruben. Tetapi kalau tidak tercapai, proses tersebut tetap berjalan. Sementara itu, masuknya JHNLBF Law Firm menunjukkan bahwa Ruben tidak ingin menghadapi situasi ini tanpa persiapan. Tim hukum tersebut akan menjadi bagian penting dalam langkah Ruben ke depan. Dan tentu saja, masyarakat masih akan menunggu perkembangan setelah pemeriksaan 28 Agustus nanti. Apakah Ruben akan memberikan penjelasan lebih lengkap? Apakah pihak pelapor akan menerima penyelesaian yang ditawarkan? Apakah pembayaran 100 juta rupiah akan diikuti pembayaran berikutnya? Dan apakah ada dukungan nyata dari orang-orang terdekat Ruben? Semua itu masih akan berkembang. Tetapi satu hal yang perlu diluruskan adalah judul Ruben selamat dari status tersangka. Untuk saat ini, tanda tanyanya memang sangat penting, karena Ruben belum batal menjadi tersangka. Belum ada keputusan resmi yang menyatakan status tersebut dicabut. Jadi kita sedang membicarakan kemungkinan arah perkara, bukan hasil akhir. Begitu juga dengan kalimat artis kaya turun tangan bayar 4,4 miliar rupiah, itu juga masih berupa pertanyaan berdasarkan spekulasi dan dukungan publik. Belum ada bukti bahwa sejumlah artis telah benar-benar patungan untuk menyelesaikan uang tersebut. Kalau nanti ada pernyataan resmi dari pihak Ruben atau artis yang bersangkutan, tentu ceritanya akan berbeda. Saat ini publik baru melihat Ruben mulai memperkuat pertahanannya. Tim hukum baru masuk, pembayaran sebagian sudah dilakukan, komunikasi dengan pelapor berjalan, dan proses pemeriksaan tersangka sudah dijadwalkan. Jadi kasus Ruben sebenarnya sedang memasuki fase yang sangat menentukan. Bukan lagi sekedar perang opini di media sosial. Sekarang yang ditunggu adalah langkah nyata dari masing-masing pihak. Ruben harus menghadapi pemeriksaan, pihak pelapor akan menentukan sikap terhadap upaya penyelesaian, dan tim hukum Ruben harus mencari strategi terbaik untuk menghadapi perkara tersebut. Sementara netizen akan terus mengikuti perkembangannya. Jika akhirnya tercapai kesepakatan, tentu publik akan bertanya apakah itu bisa membawa perubahan terhadap proses hukum Ruben. Jika tidak, maka proses tersebut tetap akan berjalan. Dan soal sahabat artis, untuk saat ini kita tunggu saja, karena dukungan di media sosial berbeda dengan bantuan finansial nyata. Tidak tepat kalau seseorang disebut sudah membantu sebelum ada pernyataan atau bukti yang jelas. Tapi kalau suatu hari ada satu atau beberapa artis yang benar-benar turun tangan membantu Ruben menyelesaikan persoalan tersebut, tentu perhatian publik akan kembali besar. Bukan hanya karena jumlahnya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena itu akan menunjukkan seberapa kuat hubungan Ruben dengan orang-orang yang selama ini berada di sekelilingnya. Jadi untuk sekarang, jangan katakan Ruben sudah bebas. Jangan pula katakan 4,4 miliar rupiah sudah dibayar para artis. Keduanya belum terbukti. Yang sudah terjadi adalah Ruben masih berstatus tersangka, sudah menunjuk JHNLBF Law Firm, akan menjalani pemeriksaan 28 Agustus dan pihaknya sedang menyuarakan penyelesaian dengan pelapor. Dan dari semua perkembangan tersebut, satu hal yang paling menarik untuk ditunggu adalah apakah upaya penyelesaian ini nantinya benar-benar bisa mengubah nasib Ruben dalam kasus tersebut. Kita tunggu perkembangannya. Menurut kalian, kalau Ruben membutuhkan bantuan, siapa sahabat artis yang paling mungkin benar-benar turun tangan? Tulis nama dan pendapat kalian di kolom komentar. Karena kasus Ruben belum selesai dan beberapa hari ke depan bisa menjadi titik penting yang menentukan ceritanya.